selamat pagi. Pagi. Selamat bertemu kembali dengan Kak Imelda, teman kita Rika dan Kesia dalam ibadah sekolah minggu online. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini kita dapat bertemu kembali itu karena kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan kepada kita semua. Untuk mengawali ibadah kita di pagi ini, mari kita nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga buat kasih setiamu dan pertolonganmu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berterima kasih atas hidup, sehat, dan selamat yang Engkau anugerahkan kepada kami semua yang beriman Yesus. Terima kasih Bapak sudah mengumpulkan kami lagi, walaupun kami masih melakukan ibadah sekolah minggu secara online, namun kasih Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Kak Pande. Adik-adik siapkan dulu diri adik-adik dan siapkan juga Alkitabnya. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Adik-adik semua adalah anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang benar-benar dipilih oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu, adik-adik juga jangan lupa untuk membaca firman dan berdoa sebelum adik-adik memulai harinya di setiap pagi. Ya, biar adik-adik semua dituntun oleh kebenaran firman, menuntun kepada yang benar dan dijauhkan daripada yang salah. Ya, mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Yeah.
Tuhan. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan Yesus pada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengar sabda firman-Mu yang nanti akan dibawakan oleh Kak Pande. Berkatilah Kak Pande agar apa yang disampaikan oleh Kak Pande menjadi berkat bagi adik-adik kami. Begitupun dengan adik-adik yang di rumah ataupun yang bersama dengan kami saat ini, Bapak pun memberkati kami agar firman yang disampaikan menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar apa kata firman. Terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mendengar renungan firman Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayo adik-adik, buka Alkitab kalian. Renungan hari ini terdapat pada kitab Perjanjian Baru, yaitu pada kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 17. Nah, jika sudah ketemu, adik-adik dapat membacanya di rumah nanti. Kakak mau sekarang adik-adik simak dan dengarkan baik-baik. Kakak akan bercerita tentang kisah yang terdapat pada ayat tersebut. Pada kitab Yohanes 13, dalam ayat 1 sampai 17 ini diceritakan bahwa pada suatu malam sebelum hari raya Paskah, Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba, Ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali ke rumah Bapa di sorga. Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid yang sangat disayangi, sangat dikasihinya, tentunya dengan kasih yang sama. Tuhan Yesus dan para muridnya ini berkumpul untuk makan malam bersama di salah satu rumah seorang teman. Para murid pun sudah mempersiapkan apa yang mereka butuhkan. Di meja makan telah tersedia roti tidak beragi dan air anggur. Tuhan Yesus pun duduk di antara murid-muridnya. Oh iya adik-adik, pada zaman itu jika ada tamu melakukan perjalanan jauh lalu masuk ke dalam rumah, kebiasaan mereka adalah membasuh atau mencuci kaki, dan itu biasanya dilakukan oleh seorang budak, seorang hamba atau pelayan. Karena mencuci kaki orang lain itu adalah pekerjaan yang rendah. Saat itu pun kaki mereka semua kotor penuh dengan debu. Namun tidak seorang pun para murid mau melakukan pekerjaan seorang budak tersebut. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus pun tahu bahwa inilah kesempatan yang baik untuk memberi pengajaran yang nyata kepada para murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus mengucap syukur atas berkat makanan yang sudah tersedia dan cawan pun sudah diedarkan di meja, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri dan melepaskan jubahnya, mengambil sehelai kain dan mengikatkannya di pinggang. Lalu Tuhan Yesus mengambil baskom dan mengisinya dengan air. Mulailah Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya dan mengeringkannya dengan kain yang terikat di pinggangnya satu persatu. Tidak ada yang Tuhan lewatkan. Kaki si Yudas Iskariot pun dibasuh adik-adik, meskipun ia tahu iblis sudah menggodanya untuk menyerahkannya kepada musuh. Nah, saat itu semua murid-muridnya kebingungan dan kaget adik-adik
Dalam hati mereka berkata, "Loh, kenapa ya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan mereka, yang adalah guru mereka, mau mencuci kaki mereka yang seharusnya dilakukan oleh para murid?" Pada saat giliran kaki si Simon Petrus yang dibasuh, Petrus menolak adik-adik karena merasa tidak pantas kakinya dibasuh oleh gurunya sendiri. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus berkata, "Kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Tuhan ini memiliki arti kalau dosamu tidak dibasuh atau tidak disucikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, maka engkau tidak memperoleh keselamatan. Tetapi sayangnya adik-adik, murid-muridnya ini belum mengerti dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Oleh sebab itu, setelah selesai membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus pun duduk kembali dan berkata begini, "Aku yang adalah guru dan Tuhan telah memberi contoh dan teladan membasuh kakimu, dengan maksud agar para murid harus saling melayani dengan kasih dan kerendahan hati, agar hidup mereka bahagia." Nah adik-adik, rendah hati berbeda dengan rendah diri atau minder ya. Hanya orang yang lemah lembut yang akan punya kerendahan hati, dan Tuhan dapat mengerjakan banyak hal yang luar biasa hanya dalam hidup orang yang rendah hati. Jadi, apa saja yang dapat kita pelajari dari renungan kita hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak-Nya melayani sesama dengan rendah hati dan lemah lembut dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik saat di rumah pun di dalam keluarga harus terbiasa melayani dan menolong, baik itu kepada menolong papa mama atau adik kakak, tanpa disuruh ya. Jangan maunya hanya dilayani. Harus saling peduli dan jangan egois, dan jangan suka merendahkan orang lain. Nah, yang kedua adik-adik, kita belajar dari teladan Tuhan Yesus yang tidak sombong, yang hormat, sopan, dan ramah lebih dulu kepada orang lain. Alangkah bagusnya adik-adik jika kita menyapa terlebih dahulu orang lain. Nah, yang ketiga adik-adik, perlukah sekarang kita membasuh atau mencuci kaki orang lain seperti pada zaman Tuhan Yesus? Tidak perlu juga ya adik-adik. Yang Tuhan ajarkan bagaimana kita mengetahui bahwa fungsi air untuk membasuh kaki, untuk membasuh badan, dan untuk mandi. Oh ya adik-adik, kalau habis main di luar, mau tidur, harus cuci kaki dan tangan dulu ya. Tuhan Yesus ajarkan kalau kita mau memiliki badan yang bersih, harus rajin membasuh badan atau mandi. Itu semua untuk kebersihan dan kesehatan kita. Wah, Tuhan Yesus itu luar biasa ya adik-adik. Kakak tekankan sekali lagi bahwa rendah hati dan mau melayani sangat kita perlukan agar Tuhan Yesus bisa memakai hidup kita dengan luar biasa. Nah, sekarang mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas renungan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini.
Biarlah benih-benih yang Engkau tebar kiranya boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi pribadi seperti Engkau yang rendah hati dan mau melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Markus 10 ayat yang ke-45 yang berbunyi demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terima kasih adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan sukacita. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, seru ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Pande tadi. Ya, lewat firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Kak Pande, kita diajak untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau melayani siapapun juga tanpa memandang bulu. Tuhan Yesus melayani orang yang jahat, Tuhan Yesus melayani orang yang baik juga. Kita patut melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada sesama kita. Ya adik-adik, kita sudah akan menutupi ibadah kita di pagi ini. Sebelum kita berdoa dan meminta berkat Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Pak Pendeta Agus, kita akan menyanyikan lagu penutup ibadah kita di pagi ini, lagu Kerja Kristus. Demikian ibadah kita di hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Itu yang tadi sudah kita dengar ya, melalui cerita dari kakak-kakak sekolah minggu. Kita percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya itu adalah sebagai sebuah tanda bahwa dia begitu mengasihi murid-muridnya. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus mau merendahkan dirinya untuk melayani murid-muridnya.
Dan inilah yang kiranya menjadi sebuah teladan untuk kita semua. Bahwa sesungguhnya Tuhan yang adalah yang Maha Kuasa saja mau untuk melayani sesama, terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kita pun juga dapat melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Menjadi pelayan bagi mereka dengan mendatangkan kebaikan Tuhan dan menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan mereka. Baik kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada orang yang lebih tua bahkan juga lebih muda daripada kita. Mari kita tekun dan setia menjadi pelayan-pelayan Kristus. Teman-teman, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita mohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati adik-adik sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.